sambutan pejabat rektor yang baru, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asin Rifai MSc, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala LL Dikti. Jadi bukan ketua, sahabat saya Doktor Insinyur, sebentar lagi Profesor ya, Muhammad Akbar. Ya, banyak kenangan sama beliau karena dulu sama-sama S2 dengan beliau. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keapiatan kepada beliau karena hari-harinya banyak di pesawat dan di hotel. Ya, saking banyak tugasnya ke seluruh wilayah Kalimantan, mengkoordinir perguruan tinggi yang ada di Kalimantan demi perbaikan pendidikan tinggi supaya bisa bersaing di Indonesia. Ini luar biasa tugas beliau, saya pikir. Dan mudah-mudahan mulai hari ini saya menjadi anak buah beliau. Nah, jadi saya sami'na wa ta'na dengan Kepala LL Dikti. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Bapak Dr. Satria Dharma. Saya tadi sangat meresapi apa yang disampaikan oleh beliau. Kita tidak boleh hanya thinking, tapi action. Harus out of the box. Itu luar biasa. Inilah sekarang yang sebenarnya kebijakan kementerian itu muncul dengan Permendikbud 53 tahun 2023. Mengubah paradigma pendidikan yang hanya perspektif tetapi menjadi frameworks. Jadi Bapak Ibu, nanti tugas kita ini akan besar ya, harus kita lakukan perbaikan atau revisi terhadap penjaminan mutu, terhadap standar pendidikan tinggi yang ada di Universitas Mulia, karena terjadi perubahan standar-standar yang dulunya ribet, jelemit, dan kita tidak bisa berpikir hanya ada di dalam kerangka yang sudah ditentukan tetapi tidak bebas untuk bagaimana caranya untuk mengembangkan ke depan. Inilah yang dirubah. Kalau dulu kita sangat disibukkan dengan mencocokkan atau mendesain kompetensi lulusan yang sangat rinci tentang bagaimana kita menghasilkan lulusan dengan sikapnya, pengetahuannya, kemudian keterampilannya. Tetapi dengan Permendikbud yang baru ini dibebaskan kepada perguruan tinggi untuk membuat bagaimana indikator-indikator kompetensi lulusan. Ini saya pikir yang menjadi darah baru bagi kita yang tadi tidak suka kerjanya hanya di zona nyaman. Ya, jadi itu yang mungkin dari yang dapat saya petik ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pembina. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ibu Mulia Hayati ya, SE, Devianti SE. Luar biasa juga semangat beliau sebagai ketua ya, jadi menyampaikan apa yang menjadi harapan. Tak lupa yang saya hormati Bapak Dr. Agung Sakti Pribadi sebagai Direktur Eksekutif ya. Jadi Universitas Mulia ini sebenarnya dikelola orang-orang yang luar biasa. Coba kita perhatikan namanya. Ketua yayasan itu adalah orang yang memiliki hati yang mulia dalam sepanjang hidupnya. Mulia Hayati. Jadi kalau orang tidak memiliki kemuliaan, mulia dalam hayatnya, mulia hayati sepanjang hidupnya, maka tidak akan terwujud Universitas Mulia ini. Yang kedua, Bapak Satria Dharma, luar biasa tadi. Orangnya satria, mendarmakan dirinya untuk kepentingan Universitas Mulia, luar biasa. Dengan kesatriaannya itu maka 3
perguruan tinggi yang ada di Indonesia beliau sudah bangun. Dia berpikir cepat, melihat segala peluang. Itulah ciri-ciri kesatria. Dan saya akhirnya kena prank juga, ditanya berapa doktornya. Oh ternyata ada maksud ya, berapa S3-nya di Unlam, ada maksud ternyata. Nah itu tanda bahwa memang kita sekarang ini harus memang kreatif, harus bergerak, harus berubah. Seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita lihat Pak Agung sakti pribadi, orang yang sakti pribadinya, orang yang agung. Jadi luar biasa, yayasan ini, perguruan tinggi ini dikelola oleh 3 tokoh yang sesuai dengan namanya, sesuai dengan integritasnya. Nah, jadi saya bersyukur mungkin bisa masuk nanti di dalam sistem ini. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan, ini pimpinan saya yang ditugaskan oleh rektor untuk menyerahkan menugaskan, karena saya ini dosen dengan tugas tambahan, tidak keluar dari ULM tetapi ditugaskan oleh ULM untuk menjadi rektor di Universitas Mulia. Jadi benar-benar dalam proses ya, sehingga guru besar saya masih guru besar di sana, dan saya ada kewajiban-kewajiban akademik sedikit mungkin yang harus saya lakukan di sana. Terima kasih Ibu Dr. Insinyur Hajah Agustiana MP yang berhadir mengantar saya sekalian ke sini beserta stafnya Bu Dewi ya, Bu Dewi yang ada di belakang. Ya, menyerahkan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Rusdi MT. Terima kasih yang luar biasa yang sudah meletakkan dasar-dasar manajemen di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Mulia. Bapak satu-satunya yang saya dengar Profesor IT, kebanggaan LLDT wilayah 11. Nah, semoga meskipun tidak lagi menjabat rektor, membantu kami di sini memberikan masukan dan saran agar pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak dapatkan selama menjabat rektor itu nanti disampaikan ke kami, sehingga kami bisa meneruskan yang baik ya. Tentu diberikan saran-saran apa yang harus kami lakukan di masa yang akan datang. Yang saya hormati seluruh yayasan ya, masih ada Ibu Ririn ya. Saya tidak tahu jabatannya apa, sebagai apa di yayasan, Ibu Ririn Kusdiawati, kemudian Ibu Eli ya, dan Pak Nur Salam serta pejabat yayasan lainnya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Bapak semua kayaknya, Wakil Rektor, jadi kita belum sempat berkenalan ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berkenalan setelah ini. Kemudian seluruh ketua-ketua prodi, seluruh pejabat struktural, bidang akademik, kemahasiswaan dan sebagainya, dan seluruh hadirin yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baik, hadirin yang saya muliakan, izinkan saya berterima kasih kepada yayasan yang memberikan kesempatan saya untuk menjadi pimpinan, menjadi rektor di Universitas Unia. Izinkan saya menjadi nahkoda. Jadi kalau nahkoda itu berarti ada kapal yang harus dibawa. Kapalnya ini adalah Universitas Mulia. Kemudian ada penumpang yang harus saya pertanggungjawabkan, yaitu mahasiswa. Kemudian ada sub-sub yang bertanggung jawab agar kapal ini bisa jalan. Berarti di sini ada klasi, masinis, ada apa ya? Kalau di kapal itu istilahnya ABK terakhir ya. Masinis, mu'alim. Ada mu'alim, ada masinis, ada ABK, ada tukang masak. Semua harus saya bawa di dalam, saya pertanggungjawabkan sebagai sebuah nahkoda. Nahkoda tidak bisa apa-apa apabila tidak ada juru masak. Tidak bisa dia mengarungi samudra menuju destinasinya apabila tidak ada juru masak. Hanya juru masak. Coba kalau nahkoda kelaparan, kira-kira sampai tidak? Nah, sama halnya nanti di dalam pengelolaan perguruan tinggi, semua bagian itu adalah penting. Nah, jadi semua bagian, tidak ada yang lebih penting, semua adalah bagian penting pada tupoksinya masing-masing.
Nah, alhamdulillah Universitas Mulia sudah mempunyai arahan sehingga nahkoda ini bisa menuju sebuah pelabuhan, yaitu visi misi. Jadi nahkoda ini sebenarnya gampang saja ya melanjutkan perjalanan ini, karena sudah ada guidance, sudah ada petunjuk berupa visi yang harus dilaksanakan oleh seorang nahkoda. Visi kita ini berarti kalau misalkan nahkoda adalah tujuannya pelabuhan, berarti sebuah nahkoda harus bertanggung jawab sampai kapalnya itu nyandar di pelabuhan. Seorang pimpinan tentunya tugasnya adalah mewujudkan visi yang sudah disusun oleh Universitas Mulia sehingga visi itu tercapai. Saya mencoba membuka di web Bapak Ibu ya. Ternyata visinya ini Universitas Mulia menjadi perguruan tinggi berbasis teknopreneur terdepan dan terkemuka di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di era global tahun 2043. Jadi ada beberapa kunci yang saya telaah. Satu adalah perguruan tinggi berbasis teknopreneur, kemudian terdepan dan terkemuka di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global tahun 2043. Nah, itu adalah yang harus kita capai. Kalau kita melihat tahunnya berarti 20 tahun lagi harus kita capai. Dan saya bersyukur ternyata Universitas Mulia sudah menyusun milestone menjadi 5. Milestone pertama sudah dilewati tahun ini, yang disebut dengan istilahnya teaching university. Nah, jadi cuman saya melihat di teaching university penguatan SDM dan infrastruktur tidak dijelaskan di dalam. Padahal untuk bisa menjadi research and innovation university itu harus kuat dulu SDM-nya, infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang menjadi mungkin pekerjaan yang harus kita selesaikan, karena tugas saya nanti masuk ke milestone yang kedua, yaitu 2024 sampai 2028 ya, kalau tidak salah. Nah, itu adalah milestone yang kedua. Milestone yang ketiga saya lihat di tingkat regional, milestone yang keempat di tingkat nasional, milestone yang kelima adalah di tingkat internasional. Nah, ini pekerjaan yang saya pikir sudah jelas milestone-nya. Tinggal kita bagaimana menyusun strategi untuk mencapai visi itu. Visi ini kan tidak bisa dicapai dalam waktu 5 tahun, tetapi bisa dicapai kalau menurut milestone yang sudah disusun 20 tahun ke depan lagi. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kalau tadi Ibu Muli agak gentar dengan dibangunnya bangunan Gunadarma, saya pikir kalau kita arahnya ke sana, kita kalah dengan Harvard University, kita kalah dengan UI, kita kalah dengan perguruan tinggi besar yang ada di Indonesia. Tetapi pengelolaan perguruan tinggi basisnya tidak hanya itu. Ada 4 komponen yang harus kita kerjakan di dalam pengelolaan perguruan tinggi. Yang pertama adalah kita harus punya visi yang jelas, terukur, dan realistis. Nah, kita sudah punya visi sangat jelas. Realistis nanti kita kaji lagi, realistis apa tidak dicapai 20 tahun ke depan menjadi perguruan tinggi di tingkat global, berarti sedunia itu. Nah, apakah realistis kita bisa capai 20 tahun ke depan? Nah, kalau sudah ada visi misi, maka sesuai dengan kebijakan kementerian sekarang ada yang namanya masukan, ya, standar masukan, standar proses, dan standar luaran. Nah, standar masukan kita ada 4 komponen. Pertama adalah tata kelola, kemudian kerjasama, tata pamong. Yang kedua, bagaimana mahasiswa kita. Yang ketiga, bagaimana SDM kita. Yang keempat, bagaimana infrastruktur, sarana dan prasarana. Itu adalah standar masukan yang harus betul-betul kita jaga mutunya, atau istilah dulu itu namanya standar input. Kalau sudah itu bermutu, 4 komponen ini, ya, tata pamong, tata kelola, mahasiswa kita bermutu,
SDM kita bermutu, kemudian sarana prasarana kita bermutu, maka kita masuk ke tahapan yang kedua atau standar yang kedua, yaitu standar proses. Bagaimana proses itu bisa berjalan? Proses pendidikan ada 3, proses penelitian dan proses pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau ini sudah kita lakukan dengan baik, maka nanti kita akan mendapatkan luaran dan capaian. Jadi maksud saya, untuk menjadikan perguruan tinggi bermutu tidak satu-satunya gedung. Ada berbagai komponen, 9 komponen yang saling terlibat, berintegrasi ya satu sama lain, dan itu kalau kita bisa bangun gedung itu hanya bagian saja majunya sebuah perguruan tinggi. Tetapi kalau sistem yang kita bangun ya, sehingga seluruh input, seluruh masukan, proses dan luaran itu nanti menghasilkan yang terbaik, maka kita akan bisa bukan hanya berlari cepat, kita kalau perlu bisa loncat menjadi perguruan tinggi yang terkemuka ya dan unggul di Balikpapan khususnya, kemudian Indonesia khususnya. Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur ya bahwa apapun IKN ini menjadi kontroversi yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Satria Dharma, tetapi itu adalah, inilah kelebihan Universitas Mulia menurut saya. Karena kemungkinan besar IKN itu pasti jadi, karena sudah ada undang-undang. Kalau ada IKN, berarti ke depan pertumbuhan ekonomi, perkembangan perguruan tinggi, aktivitas sosial ekonomi itu pasti akan menjadi kebutuhan dan akan terjadi di wilayah Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan. Nah, kalau kita perguruan tinggi tidak menyiapkan SDM yang mampu untuk menghasilkan sarjana-sarjana sesuai dengan kebutuhan IKN ke depan, maka kita akan menjadi penonton. Padahal pemerintah, bukan hanya pemerintah, organisasi ekonomi dan pembangunan negara-negara maju sudah memprediksi bahwa Indonesia tahun 2045 akan menjadi 4 negara terbesar ekonominya di dunia. 2045 maksud saya. 2045. Nah, kita 2043. Nah, dikatakan dengan istilah Indonesia emas, Indonesia maju. Kenapa demikian? Bisa diprediksi seperti itu? Karena 2030 ke atas kita ada bonus demografi ya, maksud saya bonus demografi. Jadi menurut analisis para negara-negara maju di tahun 2030 itu usia produktif di Indonesia mencapai 67%. Ya. Kemudian akhirnya kita menjadi pusat pusat pasar dunia yang luar biasa. Dengan adanya usia produktif itu ke depan, asalkan dunia pendidikan kita ini baik, maka nanti kita akan menghasilkan berbagai teknologi, berbagai produk-produk inovatif yang bisa bersaing di internasional. Itulah yang dimaksudkan dengan Indonesia emas, Indonesia maju pada 2045. Nah, oleh sebab itu nanti ya, Universitas Mulia, kita harus melihat itu sebagai peluang ya, dengan menyusun strategi agar bisa kita ikut membantu pemerintah dalam menghasilkan SDM yang berkualitas sehingga nanti bisa menjadikan Indonesia menjadi 4 besar ekonomi di dunia. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, izinkan saya setelah ini untuk berkenalan dengan seluruh sivitas akademika. Sebelum menyusun strategi, tentunya kita harus saling mengenal, kita harus melihat baseline yang ada di Universitas Mulia, terutama misalkan SDM kita, bagaimana kualifikasi akademiknya, bagaimana pangkat akademiknya, yang tadi yang sudah diminta oleh Kepala LDIC itu menjadi sangat penting. Kita harus evaluasi
bagaimana kita bisa menambah guru besar kalau ternyata pangkat apa istilahnya, pangkat akademik ya, jabatan akademik itu belum ada yang lektor kepala. Nah, oleh itu kita harus betul-betul kita evaluasi berapa baseline kita, berapa lektornya, berapa lektor kepalanya, dan berapa doktornya. Kita harus proyeksikan 5 tahun ke depan kita akan menghasilkan berapa guru besar. Dan ini tentunya harus kita dari hasil pemetaan itu kita harus punya strategi untuk mewujudkan itu. Ya, jangan hanya punya program kita ingin menjadikan banyak guru besar, tetapi kita tidak ada upaya, baik upaya adalah keinginan jadi menghasilkan banyak guru besar, tetapi tidak ada program yang kita buat. Harus banyak kita lakukan program-program. Dan nanti itu insya Allah kita akan bersama-sama melakukan evaluasi itu. Terakhir mungkin saya tidak bisa bekerja sendirian. Ya, keberhasilan seorang rektor pasti didukung oleh seluruh elemen yang ada di Universitas Mulia, tanpa kecuali, termasuk security. Jangan dianggap security itu tidak memiliki makna bagi keberhasilan Universitas Mulia. Jangan dianggap misalkan office boy itu tidak memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Universitas Mulia. Itu semua harus kita jadikan bagian yang saling mendukung sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Istilahkan tadi nahkoda, ya, sampai juru masak pun itu menjadi bagian yang penting yang harus kita pertimbangkan. Kemudian saya juga menginginkan, berharap kalau selama saya menjadi pimpinan di sini ada hal yang orang Banjar bilang kelajuan. Kelajuan itu apa ya bahasa Indonesia? Ya, kelajuan ya. Tolong yayasan ditegur, karena niatan saya hanya betul-betul ingin membantu Universitas Mulia selama 4 tahun ke depan. Ya, kadang-kadang manusia itu, saya masih muda, baru 57 Pak, umur saya baru 57. Ya, jadi ya yang namanya muda tentunya kadang-kadang ada ada error, ada sesuatu yang pertimbangannya masih kurang matang di dalam mengambil keputusan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tidak punya pantun, Bu Mulia. Seandainya saya tanya Ibu Mulia ada pantun, ya saya mau bikin juga. Kalau sekarang nggak sempat lagi, karena nyusun pantun tuh lebih susah daripada nyusun borang akreditasi. Ya, jadi agak sempat. Ya, tapi pantunnya tadi luar biasa. Jadi saya termotivasi nanti kalau sambutan harus bikin pantun dulu. Ya, karena itu kita melestarikan budaya ya. Memang harusnya seperti itu ya. Ya, kalau pantun lama saya nggak mau, nanti diketawain Pak Akbar. Saya mau pantun yang baru gitu ya. Ya, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, mohon untuk tetap di tempat Bapak. Untuk tetap di tempat. Bapak sekalian, berikutnya adalah penandatanganan dan penyerahan SK Wakil Rektor di lingkungan Universitas Mulia. Kepada petugas kami persilakan menyiapkan meja. Yang kami panggil pertama yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi Universitas Mulia. Yang terhormat Bapak Wisnu Hera Pamungkas STP Magister Engineering, dimohon untuk maju ke depan. Berikutnya Bapak Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Mulia, yang terhormat Bapak Yusuf Wibisono Sarjana Ekonomi Magister Teknik, maju ke depan. Disaksikan oleh Pembina Yayasan, Direktur Eksekutif Mbak Ibu Mulia mungkin mendampingi penyaksian. Monggo Pak Satria, Bapak Dr. Akbar mungkin bisa menyaksikan.
Dilanjutkan foto bersama, monggo Bapak Ibu. Ibu Mulia monggo ikut. Sebentar mejanya saya ambil yang bentar. Mulia dan Jaya. Password. Nah. Jaya. Oke, terima kasih. Yang saya hormati, marilah sebelum kita berdoa, kita membaca istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita yang kita lakukan sampai dengan pagi hari ini. Astaghfirullahalazim. 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 Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu kawi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya bagi li jalali wajhikal karim azimi sultan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, segala puji bagimu Tuhan seluruh sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mulia, dengan sepenuh hati kami bersyukur kehadirat-Mu atas berkat rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada siang hari ini terketuk hati kami untuk meringankan langkah kaki kami menghadiri acara pelantikan dan serah terima jabatan Rektor Universitas Mulia. Semoga ya Allah, acara yang telah kami lakukan akan membawa hikmah untuk mempererat rasa kekeluargaan di antara kami. Ya Allah, anugerahilah kegiatan ini. Semoga pejabat rektor yang telah ditetapkan mampu memegang amanah dan tanggung jawab sebagai yang tersurat di dalam tata aturan kepegawaian Yayasan Airlangga Balikpapan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang memiliki kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan itu dari orang yang Engkau kehendaki pula. Di tangan Engkau lah segala kebaikan, dan kepada Engkau lah kami berserah diri. Allahumma ya Allah ya Rahim, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Hindarkanlah kami ya Allah dari sifat yang iri dan dengki, yang kelak akan membawa malapetaka dan kehancuran buat kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami dan keluarga kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.